Seringkali kita mendengar cerita dari teman-teman, tetangga, ataupun saudara kita, mereka menceritakan tentang mimpi pernikahan, atau malah kita sendiri mengalami mimpi pernikahan tersebut. Nah, lalu apa sebenarnya arti dari mimpi menikah itu? Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Dilansir dari wikipedia.com, pernikahan itu adalah suatu upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan ataupun dilaksanakan oleh dua orang pria dan wanita dengan maksud itu meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan sendiri memiliki banyak ragam dan variasi, yaitu menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Seseorang pasti sangat senang sekali manakala perayaan pernikahannya dirayakan secara pesta besar-besaran, mengundang banyak tamu dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana kalau orang bermimpi menikah atau memimpikan orang lain menikah? Apa sesungguhnya arti mimpi nikah itu? Yang pertama, apabila seseorang laki-laki bermimpi menjadi seorang pengantin, namun tidak tahu siapa pengantin putrinya ataupun tidak ada pengantin putrinya, maka hal itu merupakan sebuah pertanda bahwa ajal ataupun kematian orang tersebut sudah cukup dekat. Seseorang harus lebih giat beribadah, beramal soleh, dan mendekatkan diri kepada Allah Tuhan semesta alam. Namun sebaliknya, apabila dia tahu atau kenal dengan pengantin putrinya, maka dia akan segera mendapatkan jodoh dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Yang kedua, apabila seseorang bermimpi melihat ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang ahli zina, berarti orang tersebut dalam memperoleh rizkinya itu termasuk rizki yang haram. Hal ini tentunya menjadi renungan bagi kita semua. Janganlah kita mencari jalan rizki dengan jalan yang haram. Kemudian yang ketiga, apabila seorang laki-laki ataupun perempuan bermimpi menikah dengan seseorang yang sudah dikenali, namun sebenarnya orang tersebut itu sudah meninggal dunia, maka artinya orang tersebut akan mendapatkan berkah doa yang baik dari orang yang dinikahinya itu atau orang yang meninggal itu, ataupun akan mendapatkan sebuah warisan. Yang keempat, apabila seorang perempuan bermimpi dan perempuan tersebut sudah bersuami, alias bukan perempuan jomblo atau perempuan yang masih gadis. Nah, perempuan itu bermimpi menikah dengan orang laki-laki lain, maka artinya orang tersebut akan memperoleh kebaikan. Mungkin dapat rezeki banyak, sembuh dari penyakit, naik pangkat atau jabatan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang baik-baik atau yang menggembirakan. Kemudian yang kelima, apabila seorang perempuan itu bermimpi dinikahi oleh seorang yang dikenalnya dan ternyata sebenarnya orang yang menikahinya tersebut sudah meninggal, maka orang yang bermimpi tersebut akan memperoleh keuntungan ataupun kalau dalam bahasa Jawa kabejan, yaitu dari hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Contohnya tiba-tiba mungkin diberi pinjaman uang oleh seseorang tanpa sebab-sebab tertentu, atau mungkin ditawari sebuah bisnis yang sangat menguntungkan, lalu menang undian dan lain sebagainya. Yang keenam, apabila seseorang laki-laki bermimpi melihat istrinya itu mengalami datang bulan ataupun menstruasi, maka artinya segala urusannya itu sulit menemukan jalan keluar, pemirsa. Namun apabila sebaliknya, yaitu melihat istrinya itu sudah suci atau tidak datang bulan, maka segala urusannya itu akan lancar jaya dan memperoleh jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Yang ketujuh, apabila seorang laki-laki bermimpi meminang atau melamar seorang perempuan yang cantik dan lamarannya tersebut diterima, maka berarti cita-citanya atau maksudnya itu akan memperoleh keberhasilan.
mungkin bercita-cita beli mobil ataupun beli rumah, maka tidak akan lama lagi cita-citanya tersebut akan terwujud. Kemudian yang kedelapan, apabila seseorang bermimpi menikahi ibunya sendiri yang telah meninggal dunia, maka tandanya itu ajal atau kematian orang tersebut sudah sangat dekat sekali. Maka tentunya itu harus bersiap-siap beramal kebaikan. Kemudian yang kesembilan, apabila seseorang baik laki-laki ataupun perempuan itu bermimpi dinikahkan oleh seorang pejabat, maka artinya akan memperoleh pangkat ataupun jabatan di suatu instansi di mana dia bekerja. Mungkin akan menjadi kepala bidang, asisten direktur, atau bahkan akan menjadi direktur perusahaan tersebut dan lain sebagainya. Yang ke-10, apabila seseorang bermimpi melamar kemudian menikahi seorang pejabat, maka artinya harta bendanya akan berkurang, bahkan hilang. Entah itu kecopetan, dirampok, ada maling, atau mungkin terkena bencana alam dan lain sebagainya. Namun apabila sebaliknya, yaitu seseorang dilamar kemudian dinikahi seorang pejabat, maka akan memperoleh sebuah keuntungan yang besar. Mungkin bisnisnya lancar, naik pangkat atau jabatan, sembuh dari penyakit dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-11, apabila seseorang bermimpi menikah dengan seekor binatang dan binatang tersebut sudah familiar, contohnya seperti kucing, mungkin kerbau, anjing, sapi, dan lain sebagainya, maka artinya akan mendapatkan suatu kebaikan yang sangat besar. Yang ke-12, apabila bermimpi istrinya itu mempunyai jenggot, maka artinya tidak bisa memperoleh anak perempuan selamanya, alias anaknya itu selalu laki-laki terus. Kemudian yang ke-13, apabila seorang laki-laki yang sudah punya istri kemudian bermimpi menikahi perempuan lain, maka artinya akan memperoleh kekuasaan. Mungkin akan jadi pemimpin dalam suatu organisasi tertentu atau akan menjadi seorang pejabat negara. Kemudian yang ke-14, apabila seorang perempuan bermimpi menikah namun tidak tahu identitas pria yang menikahinya, tidak kenal sama sekali, maka berarti umurnya sudah sangat dekat dengan kematian. Harus segera bertaubat dan mempersiapkan diri. Itulah pemirsa sekalian beberapa arti ataupun tafsir mimpi tentang pernikahan berdasarkan kitab Takbirul Manam Al-Kubro. Apabila ada pertanyaan perihal mimpi mimpi apapun itu, silahkan bisa bertanya nanti melalui formulir yang sudah kami sediakan di link deskripsi di bawah. Isi lengkap formulirnya dan kemudian kirim. Pertanyaan Anda akan kami jawab melalui video dan tentunya akan kami tayangkan di channel ini. Mungkin cukup itu dulu pemirsa sekalian. Semoga sajian tadi bermanfaat bagi semuanya. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.